Kenalkan Pak, nama saya Karina Putristion dengan NIM 11S24051. Saya akan menjelaskan Laprak 8 yaitu tentang tipe data. Di sini di mana kode ini mendefinisikan fungsi-fungsi selektor atau getter untuk mengambil nilai dari atribut dalam tipe data, data yang DD menjadi integer, integer, dan yaitu integer, dan dengan menampilkan yaitu DD sebagai day atau hari, sebagai month atau bulan, sebagai year atau tahun. Lalu akan membuat tampilan selektor di mana day yaitu date, tanggal ya berbentuk integer. Day date sama dengan date, month sama dengan month date menuju integer. Month date sama dengan date. Year date yaitu integer, year date sama dengan date, ditampilkan dengan date. Lalu date month tipe signature di mana integer menunjukkan bahwa fungsi day menerima satu argumen bertipe data dan mengembalikan nilai bertipe integer. Lalu date adalah tipe data yang telah mendefinisikan sebelumnya yang memiliki tiga field, yaitu yaitu day, month, dan year, atau hari, bulan, dan tahun. Di mana date adalah parameter fungsi yang bertipe date, ya itu berarti bahwa fungsi ini diharapkan untuk menerima nilai yang merupakan instansiasi dari tipe date tersebut, yaitu dengan implementasi day date dengan date sebagai berikut. Lalu konstruktor yaitu make data di mana integer menghasilkan date. Menjelaskan bahwa fungsi ini menerima tiga argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe date. Argumen yang diterima adalah berbentuk DD yang seperti ini, lalu yang adalah merupakan parameter fungsi yang diharapkan menjadi bilangan bulat. Yang mempresentasikan hari, bulan, dan tahun masing-masing. Seperti itu. Lalu dalam sintaks ini kita menggunakan nama field untuk mengisi nilai pada masing-masing field di dalam objek. Seperti DD, DD sama dengan if D29 dan is kabisat year D dan month D2 maka 1. Jika DD 28 dan is kabisat year D dan month D2 maka 29. Jika DD 28 not is kabisat year D dan month D2 maka 1. Lalu dari fungsi next day berikut bertujuan untuk menghitung dan mengembalikan tanggal berikutnya dari tanggal yang diberikan dalam bentuk objek date. Tipe signature yaitu di mana parameternya berikut merupakan parameter yang merupakan objek dari tipe data. Ini adalah tanggal yang kita gunakan untuk menghitung tanggal berikutnya dalam next day, untuk menghitung tanggal berikutnya. Yang dimana implementasi dari fungsi next day menggunakan beberapa kondisi untuk menentukan nilai dari field DD, dan YY. Lalu field D di sini dapat kita lihat dari sini yaitu jika hari adalah 29 Februari sebagai berikut, maka tanggal berikutnya adalah 1 Maret. Jika hari pada 28 Februari, misal 28 Februari bulan 2, maka hari berikutnya adalah tanggal 29 Februari. Jika hari 28 Februari dan tahun tersebut tidak kabisat, not is kabisat, year D.
yaitu di mana maka tanggal berikutnya adalah 1 Maret, karena bukan dari tahun berikut. Begitu selanjutnya dan seterusnya dan terakhir yaitu jika hari 31 hari, maka kemudian bulan tersebut memiliki 31 hari, di mana Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember, maka tanggal berikutnya adalah 1. Lalu Fieldman begitu, dan fungsi yesterday di sini adalah date, menjadi date. Fungsi yesterday dalam Haskell yaitu bertujuan untuk menghitung dan mengembalikan tanggal sehari sebelumnya. Eh, dengan kata lain kemarin. Mengembalikan tanggal sehari sebelumnya diberikan dalam bentuk objek date. Diberikan dalam bentuk objek date. Dalam bentuk itu mari kita analisis, yaitu mengimplementasi dari parameter. D di sini mewakili eh, objek data yang tanggal yang akan dihitung tanggal sebelumnya. Perhitungan hari DD, penghitungan hari dilakukan berdasarkan berbagai kondisi untuk mengatasi berbagai tanggal, skenario tanggal. Kasus tahun pertama yaitu di mana bulan 1 ada jika hari pertama, lalu bulan ke-1, lalu tahun adalah 1, maka tanggal sebelumnya adalah 1. Karena tidak ada tanggal sebelum tahun pertama, tahun 1. Hari pertama Februari di sini. Jika hari adalah 1 dan bulan adalah 2, maka tanggal sebelumnya adalah 31 Januari. Lalu di sini kasus selanjutnya, fungsi addDay, di mana date yaitu menuju integer dan menghasilkan date. Pakai rekursi untuk operator menambahkan n hari ke tanggal, pastikan ketentuan tanggal, misal 29 hari dalam tahun kabisat. Fungsi addDay di sini digunakan untuk menambahkan sejumlah hari ke tanggal yang diberikan. Implementasinya yang menggunakan rekursi. Lalu jumlah hari yang akan ditambahkan sebagai berikut, yaitu jika n sama dengan 0, artinya tidak ada hari yang perlu ditambahkan, sehingga fungsi fungsi dari fungsi tersebut akan mengembalikan tanggal D itu sendiri. Lalu jika n lebih besar dari 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri atau addDay dengan tanggal hasil next day, D, tanggal setelah hari ini, dan mengurangi N sebanyak 1. Lalu di sini fungsi subday, di mana fungsi subday ini digunakan untuk mengurangi sejumlah hari dari tanggal yang diberikan. Ini juga menggunakan rekursi. Lalu di mana D tanggal yang ingin dikurangi dan N sebagai jumlah hari yang akan dikurangi. Maka jika N sama dengan 0, maka tidak ada hari yang perlu dikurangi, sehingga mengembalikan tanggal D tersebut. Jika N lebih besar dari 0 atau subday, fungsi memanggil dirinya sendiri atau subday dengan tanggal hasilnya yesterday D, tanggal sebelum hari ini, dan mengurangi N sebanyak 1. N kurang 1 di sini. Lalu di sini terdapat fungsi next month,
di mana digunakan untuk menghitung bulan berikutnya dari fungsi ini fungsi berikut untuk menghitung bulan berikutnya dari tanggal yang diberikan. Fungsi ini mengembalikan tanggal baru dengan yaitu DD tetap sama dengan hari saat ini. Lalu bulannya jika bulan saat ini ditambah satu, jika bulan D ditambah satu, maka eh, tidak melebihi tidak melebihi 12 bulan ditambah satu. Tidak melebihi 12 maka bulan ditambah dengan satu. Eh, jika melebihi D tambah satu, maka bulan diatur ke satu ke tahun satu yaitu Januari dan tahun ditambah satu sebagai berikut. Lalu fungsi prefman atau date menuju date. Prefman D sama dengan date, di mana fungsi prefman berikut digunakan untuk menghitung bulan sebelumnya dari tanggal yang diberikan, yaitu menghasilkan tanggal baru dengan ya DD jika bulan adalah satu dan tahun adalah satu, hari diatur ke satu, jika tidak, hari tetap sama. Yaitu jika tidak, else day, day. Lalu bulan, jika bulan bulan sama dengan satu dan tahun adalah satu, bulan diatur ke satu. Jika bulan lebih dari satu, bulan dikurangi satu. Bulan dikurangi satu, maka eh, bulan diatur ke bulan 12 yaitu Desember. Bulan dua, jika tidak bulan diatur ke 12. Tahun YY sama dengan yaitu jika bulan satu dan tahun adalah satu, tahun diatur ke satu. Jika bulan adalah satu, tahun dikurangi satu. Jika maka tahunnya akan tetap sama, year day. Lalu di sini ada fungsi addman di mana date menuju integer dan menghasilkan date. Fungsi addman berikut digunakan untuk menambahkan eh, menam, menambahkan sejumlah bulan ke tanggal, di mana parameternya yaitu D D sebagai tanggal yang ingin ditambahkan, lalu N jumlah bulan yang akan ditambahkan. Di sini dapat kita lihat jika N sama dengan 0, mengembalikan tanggal D, maka tanggal tersebut tetap tanggal D. Lalu jika N lebih besar dari 0, maka hasil berikut yaitu memanggil dirinya sendiri dengan bulan hasilnya X-man, D, dan mengurangi N sebanyak 1, N kurang 1. Lalu di sini ada fungsi add year, di mana date yaitu integer menghasilkan date. Add year d, d pada eh, fungsi subyear digunakan untuk mengurangi sejumlah tahun dari tanggal untuk menghasilkan objek date baru dengan hari DD jika N lebih besar dari atau sama dengan tahun saat ini, hari diatur ke satu. Jika tidak, hari tetap sama, DD. Atau bulan, jika N lebih besar atau sama dengan tahun saat ini, bulan diatur ke satu atau bulan tetap sama. YY yaitu jika N lebih besar sama dengan satu, lebih besar sama dengan year, eh, tahun saat ini tahun diatur ke satu, yaitu atau di tahun tersebut dikurangi dengan N. Lalu dapat kita lihat berikut.
Dari kesimpulan fungsi-fungsi yang ada Pak berikut, berbagai manipulasi tanggal dengan mudah baik menambah maupun mengurangi hari, bulan, atau tahun. Penggunaan rekursi dari eh, fungsi berikut, penggunaan pada fungsi add day, subday, next month, ref month, add month, submonth, add year, subyear, berikut digunakan untuk memastikan bahwa operasi dilakukan dengan akurat, menghitung satu persatu hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Eh, di sisi lain itu, fungsi add year dan subyear menggunakan pendekatan langsung. Mungkin yang lebih sederhananya karena tahun tidak terpengaruh oleh perubahan bulan atau hari, sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke selektor is equal, di mana date menjadi date dan menjadi boolean atau bool, di mana di fungsi is equal ini digunakan untuk memeriksa apakah dua tanggal sama atau tidak, di mana D1 itu tanggal pertama, lalu D2 itu tanggal kedua. Di fungsi ini juga mengembalikan nilai boolean atau true or false. Logika yang dipakai itu fungsi ini menggunakan fungsi is equal untuk memeriksa kesamaan D1 dan D2. Misal dari not is equal D1 dan D2, yaitu di mana jika is equal D1, D2 mengembalikan false, maka is not equal mengembalikan true. Artinya tanggal tidak sama. Sebaliknya, jika is equal D1 dan D2 mengembalikan true, maka is not equal tersebut, is not equal akan mengembalikan false, artinya tanggal sama. Dari kesimpulan kedua fungsi ini, berfungsi untuk membandingkan dua objek, tanggal dengan is equal, memeriksa kesamaan, dan is not equal, memeriksa ketidaksamaan. Jadi pendekatan ini memungkinkan kita untuk mudah adalah sama atau berbeda dengan cara yang jelas atau terstruktur mungkin. Lalu is next D1, D2 mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2. Is next di sini berfungsi untuk memeriksa apakah tanggal D1 adalah satu hari setelah tanggal D2. Penjelasan di mana D1 adalah tanggal pertama yang akan diperiksa dan D2 adalah tanggal kedua yang menjadi acuan. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean true or false, di mana fungsi ini memeriksa tiga kondisi, yaitu hari D, D1, D2, memeriksa apakah hari dari D1 sama dengan hari berikutnya dari D2. Atau fungsi next day D2 digunakan untuk mendapatkan tanggal 1 hari setelah D2. Eh, Setelah itu, setelah itu fungsi is before berikut mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Lalu fungsi is before ini digunakan untuk apakah tanggal tersebut terjadi sebelum tanggal D2. Seperti itu sederhananya. Eh, D1 di sini merupakan tanggal pertama yang ingin diperiksa dan D2 di sini tanggal kedua yang menjadi acuan berikut. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai boolean true or false untuk memeriksa tiga kondisi untuk menentukan apakah D1 adalah sehari sebelum D2. D1 di sini yaitu D
yesterday atau D2 memeriksa apakah hari dari D1 sama dengan hari sebelum D2. Fungsi yesterday D2 digunakan untuk mendapatkan tanggal satu hari sebelum D2. Eh, lalu lalu kita lanjut ke MAN 30, yaitu di mana M, M berikut eh, untuk yaitu sebuah bilangan bulat yang merepresentasikan bulan bulan 1 sampai bulan 12, bulan Januari sampai bulan Desember. Fungsi ini mengembalikan true jika bulan yang diberikan memiliki 30 hari. Seperti bulan-bulan yang 30 hari itu seperti bulan April, Juni, September, dan November, dan selanjutnya. Jika tidak, fungsi ini akan mengembalikan false. Lalu man 31 disebut integer menuju boolean. Man, man 31 di mana M seperti tadi yaitu sebuah bilangan bulat yang di dalamnya adalah bulan Januari sampai bulan Desember. Fungsi ini mengembalikan true jika bulan yang diberikan memiliki 31 hari. Kayak Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, lalu bulan Desember. Jika tidak, fungsi ini mengembalikan false. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ada main, di mana fungsi main di atas adalah titik awal dari eh, memulai program Haskell eh, yang berfungsi untuk mengelola dan memanipulasi tanggal. Main dideklarasikan sebagai sebagai fungsi dengan tipe IO yang menunjukkan bahwa fungsi ini eh, untuk melakukan input atau output. Digunakan untuk mengelompokkan aksi main do, digunakan untuk mengelompokkan dalam konteks memungkinkan kita untuk menjalankan urutan perintah yang melibatkan input atau output. Setelah itu readline yaitu membaca program. Di sini membaca 6 bilangan bulat dengan input bilangan bulat dari dua tanggal, hari, bulan, tahun untuk D1 dan D2. Lalu readline digunakan untuk membaca input dari pengguna dan mengkonversinya menjadi tipe integer. Lalu make data digunakan untuk program menciptakan dua objek tersebut. Dua objek tanggal D1 dan D2 berdasarkan input yang diterima sebelumnya. Menampilkan tanggal dan input Bootster line digunakan untuk mencetak string ke layar. Di sini program mencetak nilai dari tanggal D1 dan D2. Menggunakan fungsi berikut, yaitu dari fungsi memanggil fungsi isNext, D1, D2 memanggil fungsi isBefore, D1, D2, and memanggil fungsi isNext. Eh, lalu
Dapat kita lihat setelah kita compile, maka akan muncul eh, data-data outputnya sebagai berikut, yaitu D1 sama dengan date, DD1 sama dengan 1, MM1, MAN1, year 2000. Selanjutnya seterusnya sampai is next. Lalu untuk yang lalu kita lakukan compile untuk yang kedua, di mana kita masukkan nilai angka 28, 2, 2015, lalu kita ulang 28, 2, 2015, 7. Maka dapat kita lihat dari eh, output berikut dari next day sampai ke is next, false, sama dengan false. Sekian dari presentasi saya Laprak 8, Pak. Terima kasih.